Tidak pernah ada di dalam Torah. Kalau ada ayat di dalam Torah berbunyi, Payomer Elohim, anahnu apa pehaben perwah kodes Eloheha. Saya masuk Kristen saat ini juga. Kalau ada firman Tuhan di dalam Torah, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, Tuhan kalian, gak ada. Di dalam Torah, di dalam kitab Keluaran 20 ayat kedua, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Allah Tuhan kamu, tidak ada yang lain kecuali hanya aku saja. Inilah konsep ketuhanan yang benar, bahwa Allah itu satu, the one and only, satu yang tidak ada duanya. Wallahu a'lam bishawab. 5 menit sudah saya selesaikan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh secara bersama. Pak Pendeta, silakan dimulai Pak Pendeta waktunya. Belum masuk, belum terima. Oke, baik. 5 menit Pak Pendeta ya. Oke, baik. Terima kasih Saudaraku Nandar. Tadi Bro Nandar kutip dari Ulangan 6 ayat 4. Nah, di situ disamakan dengan surat Quran bahwa Allah itu satu. Nah, Bro Nandar tahu bahwa pertanyaan saya begini, apakah di dalam Quran Allah pernah memperkenalkan dirinya seperti Adonai Elohim, memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada para nabi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya harus tegaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh para nabi itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Kenapa saya bilang berbeda? Yang pertama, Tuhan yang disembah oleh para nabi itu Tuhannya Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh para nabi di dalam Ulangan 3 ayat 6, di situ Adonai Elohim berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang disembah para nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya, akulah Allah Ismail, tidak ada. Tapi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan para nabi, Musa, Yusuf, sampai kepada Nabi Yahya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pertanyaan, adakah di dalam Quran Tuhan yang disembah oleh Nandar menyebut dirinya, akulah Allah Ismail, Allah Muhammad? Ada enggak? Karena Allah yang saya sembah, Adonai Elohim, memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah yang disembah oleh para nabi itu Allahnya bangsa Israel. Sedangkan Allah yang disembah oleh Muhammad itu Allahnya negeri Mekah. Sesuai dengan surat 27 ayat 91, Muhammad berkata, aku diutus hanya untuk menyembah Tuhannya negeri ini, dalam kurung Mekah. Berarti ini dua Tuhan yang berbeda ya. Muhammad berkata dalam surat 27 ayat 91 bahwa aku diutus untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, bahkan seluruh Israel tidak pernah menyebut dirinya Tuhan negeri Mekah, tetapi dia adalah Tuhannya Bani Israel. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 sangat jelas, tiada Tuhan selain aku Tuhan Israel, penebus dan raja dan penebus Israel. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penebus dan rajanya Israel. Kalau Bang Nandar mengatakan bahwa Tuhan yang disembah para nabi itu sama seperti yang disembah oleh Muhammad, tunjukkan di dalam dalil bahwa Allah berkata, akulah Allah dulu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Ada enggak di dalam Quran? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti Tuhan kita berbeda. Nah, bagaimana kita membedakan Tuhan yang berbeda? Yang satu, asal usulnya udah berbeda. Asal usulnya udah berbeda ya. Di dalam Alkitab Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allahnya Israel, raja dan penebus. Apakah Tuhan yang Bang Nandar memperkenalkan diri sebagai penebus dan dipanggil sebagai Bapa? Kalau Tuhannya Bang Nandar tidak memperkenalkan diri sebagai Bapa, berarti Tuhan yang berbeda. Itu yang berikut. Dan yang ketiga, kita lihat dari pengajarannya. Dari pengajaranlah kita membuktikan Tuhan mana yang benar dan mana yang tidak. Di dalam surat 19 ayat 83, di situ salah satu yang dilakukan oleh Allah SWT adalah apa?
mengutus setan-setan kepada bangsa kafir. Allah SWT mengutus setan-setan kepada bangsa kafir. Ini tidak pernah dilakukan oleh Adonai Elohim kepada para nabi. Bahkan di dalam perjanjian lama, Adonai Elohim mengutus kepada bangsa kafir sekalipun. Dia utus nabi, bukan utus setan. Dia utus Nabi Yunus kepada bangsa kafir, yaitu bangsa Niniwe. Adonai Elohim mengutus Nabi Yunus. Meskipun kepada bangsa kafir sekalipun, Adonai Elohim mengutus Nabi. Tetapi menurut surat 19 ayat 83, kepada bangsa kafir, Allah yang disembah oleh Muhammad mengutus setan-setan. Jika Allah mengutus setan-setan, maka pertanyaan saya, bolehkah saya mengatakan setan-setan adalah utusan Allah? Jika setan-setan adalah utusan Allah, maka gugur sudah Tuhan yang disembah Muhammad berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Karena di dalam Abraham, Ishak, dan Israel justru setan-setan takut kepada Allah. Tetapi justru di dalam Quran justru Allah mengutus setan-setan. Dan yang berikut di dalam surat 6 ayat 130, di situ ada rasul. Oke, lanjut, nanti saya lanjut lagi. Ya. Waktu habis ya. Baik. Timer saya digunakan. Sebentar ya Pak ya. Baik, diterima Pak. Tidak ada hujatan, tidak ada fitnahan Kristen kecuali jawabannya adalah di dalam Bible mereka sendiri. Di dalam Bible, Pak, mute Pak suaranya Pak. Di dalam Bible ternyata Tuhannya Kristen bukan hanya punya Roh Kudus, tetapi Tuhannya Kristen juga punya roh jahat. Di mana ayatnya? Kita buka di sini ya, teman-teman ya. 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. 1 Samuel 16:15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Jadi roh jahat ternyata di dalam Kristen, Tuhan itu punya roh jahat juga yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia. Oke, kita baca di dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani ya. Nih, saya bacakan ya pendeta ya. Di sini pakai Yud He Vav He ya. Feruah Adonai syarah meim Shaul yubiyatatu ruah ra'ah me'et Yud He Vav He atau Yahweh. Ternyata Tuhan Pak Pendeta ini punya roh jahat juga. Bahkan Tuhannya Bapa juga mengatakan bahwa Tuhannya Bapa itu menyesatkan, Mbak ya. Oke, sebentar ya. Nih, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11. Ini Tuhannya Bapa nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Tuh, Tuhannya Kristen menyebabkan kesesatan dan membiarkan orang percaya kepada kedustaan. Tidak pernah ada hujatan Kristen, fitnahan Kristen, kecuali dijawab oleh Alkitab itu sendiri. Nah, Bapak jangan lupa bahwa yang kita bahas itu adalah tentang konsep ketuhanan. Apakah Allah pernah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran bahwa dia Tuhan? Rupanya Pak Pendeta tidak menyimak, tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Saya doakan dulu, saya tumpang tangan secara online di Bapak Pendeta. Boleh kiranya Pak Pendeta mendapatkan kasih karunia berkat melimpah sehingga memahami apa yang saya ucapkan. Jangan sampai Bapak terlena ombang-ambing pikiran Bapak. Mudah-mudahan Bapak diteguhkan dalam kebenaran Islam. Seperti saya Bapak. Kita lihat Pak Pendeta. Di dalam Quran surat Toha ayat ke-14 sangat jelas Allah menyatakan. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku. Apakah yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah Allah? Yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Di mana dalilnya? Dalam kitab orang Yahudi sendiri.
Ya, di dalam kitab orang Yahudi, yaitu di dalam Sefer Shemot, Perek Esrim, Mispar Stayim, Anoki Adonai Eloheha Asher Hoshietiha Me'aretz Mishrayim Bait Abadim. Bagaimana tafsir Rasag Rabbi Sadia Gaon di dalam Exodus 20 ayat kedua? Apa di sini dikatakan? Annallahu di sini ada alef, lamet, he, dalam bahasa Arab alif, lam, ha. Sesungguhnya Allah Rabbuka, Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min baladi Misra min baitan ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, ya, min bait al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Ini teman-teman mohon jangan ganggu saya. Ini saya jangan sampai ditelepon. Pak Bom, jangan ganggu konsentrasi saya. Ini saya lagi mentang-mentang tahu nomor saya di miss call, saya ditelepon. Aduh. Saya lagi debat, jangan ditelepon. Ganggu konsentrasi akhirnya jadinya ya. Tolong jangan ganggu. Sampai mana tadi ya? Sekarang pertanyaan saya, di mana konsep ketuhanan Anak, Bapa, dan Roh Kudus di dalam Torah? Kalau Roh Kudus Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu juga dia tertulis di dalam Torah Musa, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Mohon teman-teman Kristen yang tahu nomor saya, jangan diteleponin. Saya lagi debat ini ya. Terima kasih. Suara Bapak nggak ada, Pak. Udah. Ya, ada. Tolong jangan ditelepon ya, teman-teman ya. Yang Kristen juga tolong jangan telepon ya. Sebentar Pak Pendeta ya. Jadi kalau HP ini ditelepon, otomatis nge-lag. Nah, jadi tolong ya. Mohon kerjasamanya ya. Jangan ditelepon. Nomor saya ada 2. Kalau penting disimpati aja. Oke, terima kasih Bang Nandar. Tadi satu pertanyaan saya yang belum dijawab, di mana di dalam Quran Allah SWT mengatakan akulah Allah yang disembah Ismail. Tidak ada. Tapi kalau di dalam Alkitab jelas, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Ini jelas identitasnya Tuhan itu siapa yang menyembah. Kalau dalam Quran kan cuma Allah saja, tetapi Allah tidak pernah menyatakan diri Allah siapa, cuma Allah saja. Nah itu yang pertama ya. Dan yang kedua, di dalam konsep ketuhanan, memang di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak tertulis Tritunggal itu tidak ada ya. Tritunggal itu apa? Tetapi konsep tentang Tritunggal itu ada ya. Konsep tentang Tritunggal itu ada. Di mana kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di situ Allah memperkenalkan dirinya ya. Di narasi di situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu titik. Ayat yang kedua lanjut. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang. Jadi ayat yang satu pada mulanya Allah menciptakan langit Allah. Dan di ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang. Dan yang ketiga berfirmanlah Allah. Allah yang saya sembah, Adonai Elohim, Allah yang esa, tetapi di dalam keesahan memiliki 2 realita, yaitu memiliki roh dan memiliki firman. Karena dia sebagai Allah yang punya firman, memiliki roh, dia maha hadir. Hari ini dia ada di Indonesia, saat yang sama dia ada di Eropa, dia ada di Amerika, dia ada di Afrika. Kenapa? Dia Allah yang roh. Kalau Allah yang roh, maka dia hidup. Kalau Allah tidak punya roh, maka dia mati. Allah yang mati. Hanya Allah yang mati yang tidak punya roh. Tetapi Allah yang hidup memiliki roh. Itulah Adonai Elohim. Roh Allah melayang-layang. Dan yang kedua, berfirmanlah Allah. Firman adalah sang firman. Ketika sang firman itu berfirman,
maka jadilah terang. Berfirmanlah Allah jadilah. Ini satu konsep di mana konsep tentang Tritunggal. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 4 di situ pakai ekat. Ekat ya, bukan yahid. Yahid itu satu. Kalau ekat itu satu dalam bentuk jamak. Itu yang Bro Nanda harus tahu. Mungkin ada penafsiran yang berbeda seperti apa. Tetapi dalam pemahaman saya, dalam pemahaman Tritunggal, bahwa di situ dipakai kata ekat, itu juga dipakai ketika ada perempuan dan laki-laki disatukan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan menciptakan Hawa, lalu menyatukan mereka digunakan kata ekat. Dua orang menjadi satu. Nah, kata ekat ini artinya berbentuk jamak. Bukan yahid. Kalau yahid itu tunggal, benar-benar tunggal. Dan di ayat yang ke-26, 27, di situ katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam diri manusia, Tuhan menciptakan dan menaruh gambarnya. Apa itu gambarnya Allah? Seperti tubuh, jiwa, dan roh. Karena Allah itu adalah Tritunggal dan Allah menaruh gambarnya di dalam diri manusia, yaitu tubuh. Di dalam tubuh itu ada dua realitas, yaitu jiwa dan roh. Itu merupakan Allah menaruh identitasnya di dalam dirinya, di dalam manusia, dan di dalam setiap ciptaan. Kalau kita mau jujur, di dunia ini tidak ada yang tunggal, satu tunggal benar-benar tunggal, ada. Semuanya bentuk jamak. Kenapa bentuk jamak? Karena Allah menaruh identitasnya di dalam ciptaan, termasuk manusia. Nah, itu yang kedua. Jadi Allah memang di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya pasal 63 di situ digunakan roh Allah ya. Di dalam Yesaya 63 saya akan baca dulu. Terlalu waktunya. Yesaya 63 ayat 10 dan 11. Siapa itu roh Allah, itu roh kudus itu? Saya baca yuk 10 dan 11. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Nyanya besar, N besar, roh kudusnya, berarti rohnya Tuhan. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi roh kudusnya, N besar, itu menunjukkan rohnya Allah. Ya. Sedangkan di dalam Samuel tadi ya, Samuel yang dikatakan roh Tuhan, itu sebenarnya terjemahan LAI kurang tepat. Yang tepatnya itu Tuhan mengizinkan roh jahat mengganggu Saul. Bukan roh jahat dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan roh jahat mengganggu Saul. Jadi roh kudus itu salah satunya. Habis waktunya. Habis waktunya, Pak. Baik. Saya sekarang diterima waktunya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Maryam ayat ke-54-55. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail. Di dalam Al-Quran dia benar-benar seorang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk menaikkan sholat, menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Kemudian baik Al-Quran maupun Bible itu mengakui bahwa Ismail adalah seorang Nabi, bahkan anak Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Yang kita bahas ini bukan Ismail, bukan yang lain. Yang kita bahas ini adalah tentang konsep ketuhanan. Kalau Bapak cari di dalam mazhab Islam manapun, maka Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam Kristen, konsep ketuhanan ini masih di dalam perdebatan, tidak ada konsensus. Saksi Yehova, Tuhannya Yehova, bukan Yesus. Yesus adalah makhluk ciptaan Allah, menurut saksi Yehova. Mormon, Tuhannya 3. Kristen Protestan ada Triteos, ada Tritunggal, ada Jesus only. Kenapa ini semua terjadi? Karena mereka tidak taat dengan hukum Torah. Bapak mengatakan tadi Yahid Ehad. Bapak belajar bahasa Ibrani dari mana? Mengatakan Ehad itu adalah sebuah kesatuan dari beberapa oknum. Tidak pernah ada pengertian dari orang Yahudi yang ngerti bahasa Ibrani, yang pakar Ibrani, bahwa Ehad itu adalah kesatuan dari beberapa oknum. Tidak ada, Pak.
Makanya saya menantang setiap orang Kristen di muka bumi, kalau Roh Kudus itu Tuhan di dalam perjanjian baru. Tuhan itu kodim, Mbak. Tuhan itu kekal. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, tentu Musa menganjurkan, memerintahkan bangsa Israel menyembah Roh Kudus. Tidak ada, Pak. Bapak cari sampai kiamat, tidak ada Musa menyuruh Payomer Elohim, Anohir Wahakodes Eloheha, akulah Roh Kudus Tuhan kamu di dalam Torah. Nggak pernah ada, Pak. Saya jamin 100%, Bapak cari dari malam ini sampai kapanpun tidak ada Roh Kudus di dalam Torah. Tidak ada. Jangankan dituhankan. Ya, jangankan dituhankan. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu dia adalah Tuhan di dalam perjanjian lama. Di dalam Torah. Ada 5.000 ayat lebih di dalam Torah, 5 kitab Musa itu ya. Mungkin sekitar 20 ribuan ayat ya. Kalau satu kitab saja 5.000. Tidak pernah tertulis ada Ruach HaKodes loh. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan, tentu tertulis di situ. Nyatanya Musa tidak pernah memperkenalkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Hanya di dalam Kristen saja yang Tuhannya 3. Dalil Tritunggal coba Anda sebutkan. Tidak ada di dalam Torah ada Tuhan itu 3. Lalu Pak, yang kedua, mohon jujur Pak. Mohon jujur Pak ya. Ini saya belajar Ibrani 3 tahun Pak. Mungkin guru saya juga sedang melihat ini Pak. Bapak jangan, jejak digital ini nggak bisa dihapus Pak. Kita lihat Pak ya. Ini jelas-jelas Tuhannya Kristen ini ada roh jahat juga. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, tentu roh jahat juga adalah Tuhan. Jangan pilih kasih. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya Pak. Nih, dalam bahasa Ibraninya begini. Payomer Elohim, peruah Yahweh. Saya baca Yahweh aja ya, bukan Adonai ya, biar jelas. Peruah Yahweh sarah meim Saul yubiatatu ruah ra'ah me'et Yahweh. Ini dari Pak, dari Yahweh, roh jahat dari Yahweh. Kemudian, ayat ke-15-nya. Ya, payomru abde Shaul elab hinehna ruah Elohim ra'a meba iteha. Tuh, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ternyata, kalau kita lihat ayat Alkitab, Tuhan Kristen ini bukan hanya punya Roh Kudus, Pak, tetapi punya roh jahat. PR buat Bapak, kalau memang konsep ketuhanan Kristen itu menyembah Roh Kudus, tunjukkan di dalam Torah ada tertulis Ruach HaKodes atau tidak. Ya, itu yang harus Bapak tunjukkan dalil Tritunggal di dalam Bible, Pak. Terima kasih. Oke, mana? Lanjut, mana? Sabar, Pak. Sabar, Bapak ini. Bapak harus kita debat itu biasa aja, Pak. Tenang, Pak ya. Sabar. Nah, Roh Kudus, Pak ya. Bapak, setiap pertanyaan Bapak saya jawab. Pertanyaan saya tolong jawab, Pak ya. Halo, selamat malam Bang Nandar. Ucapan Roh Kudus, Roh Allah itu bermacam-macam. Ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, di dalam perjanjian baru disebut Roh kebenaran. Allah itu esa, di dalam keesaan itu ada memiliki roh dan firman. Maka dengan punya firman, maka dia menciptakan. Contohnya, saya besok mau ketemu dengan Bang Nandar. Apakah ketika saya ketemu dengan Bang Nandar, di dalam diri Bang Nandar cuma tubuh doang, nggak ada rohnya, nggak ada jiwanya? Tentu ada di dalam diri Bang Nandar. Saya memang mau ketemu Bang Nandar secara pribadi satu orang. Tetapi di dalam diri Bang Nandar itu ada dua realita yang lain, yaitu jiwa dan roh. Apakah saya, besok saya mau ketemu tubuhnya Bang Nandar, besoknya lagi saya mau ketemu rohnya Bang Nandar, besoknya lagi saya mau ketemu jiwanya Bang Nandar? Kan tidak seperti itu konsepnya satu. Tuhan itu satu, esa, tetapi di dalam keesaan itu Tuhan itu roh.
Karena dia roh maka hadir. Dia roh maka dia Allah yang hidup. Kalau Allah itu tidak memiliki roh dan tidak bukan roh, maka dia Allah yang mati, batu, seperti batu, kayu, pohon. Itu Tuhan kami bukan batu, Tuhan kami bukan kayu, benda mati yang tidak punya roh. Tuhan kami itu Tuhan yang punya roh. Maka tadi saya sudah bilang di dalam Yesaya 63 ayat 10 dan 11, di situ rohnya, nya besar, berarti roh Allah. Allah itu memiliki roh. Di dalam perjanjian lama tidak terlalu jelas, tetapi di dalam perjanjian baru dipertegaskan kembali. Ketika Yesus dibaptis, ada suara yang di surga, dan juga roh Allah turun seperti burung merpati. Itu konsep tentang Tritunggal. Dan ketika Yesus pergi, Yesus memerintahkan untuk penginjilan, dan dia berkata, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, di ayat 19 Matius 28, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Itu adalah pribadi ketiga dari Sang Adonai Elohim. Dan siapa Yesus? Yesus adalah firman yang datang menjadi manusia. Dan siapa itu Bapa? Bapa adalah Adonai Elohim. Di dalam Adonai Elohim ada firman dan ada roh. Dan firman itu yang menjadi manusia. Ketika Tuhan mau naik ke surga, Yesus, dan dia berkata di dalam Yohanes 14 dan 16, aku akan pergi dan tidak akan meninggalkan kalian sendirian, tapi Bapa akan mengutus seorang penolong. Penolong itu siapa? Yang diklaim oleh saudara-saudara Muslim bahwa itu Muhammad. Padahal bukan. Itulah Roh Kudus. Saya akan baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Kalau roh Tuhan itu tidak punya roh, maka dia roh Allah yang mati, bukan hidup namanya. Ya. Saya akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yang lain ia akan menyertai kamu selamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Menjadi pertanyaan, siapa itu roh kebenaran? Roh kebenaran adalah Roh Kudus di ayat ke-26. Tetapi penghibur dia itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus bukan baru saja diucapkan di dalam Yohanes pasal 14 ini. Roh Kudus juga sudah diucapkan di dalam Yesaya 63 ayat 10 dan 11. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena Allah itu kudus, maka rohnya kudus. Kalau Allahnya tidak kudus, maka rohnya tentu bukan tidak kudus. Kalau Allah itu kudus, seperti dalam Malayaki, di dalam kitab Imamat 11 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, maka rohnya kudus. Kalau pribadi yang najis, maka rohnya najis. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi, esensi dari hakikat dari Allah itu sendiri, yang dimana disebut oleh Nabi Yeremia, Nabi Yesaya. Ya tentu Yesaya ini hidup di dalam perjanjian lama. Kitab Yesaya ini kitabnya orang Yahudi, Bang Nandar. Itu bukan kitabnya orang Kristen. Tidak mungkin Nabi Yesaya ini menceritakan roh asing, roh dari mana. Dan Roh Kudus inilah dijanjikan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 dan pasal 16. Roh Kudus yaitu roh kebenaran, roh penolong. Itu satu pribadi tapi memiliki banyak nama. Pak Pendeta, waktu habis. Okay. Dilihat waktunya Pak Pendeta ya. Oke, di timernya. Oke. Baik. Mohon maaf Pak Pendeta ya, yang kita bahas itu tentang konsep ketuhanan bukan nubuatan. Karena kalau kita lari ke Yohanes 16:13, di situ akan sangat jelas kalau Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Karena di situ dikatakan begini, tetapi roh kebenaran akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengar. Di dalam kekristenan, Roh Kudus ini adalah Tuhan tertinggi.
Barang siapa yang melawan anak manusia, dosanya diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni kekal selama-lamanya. Roh kebenaran tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan Roh Kudus adalah Tuhan tertinggi. Dia mampu berkata karena dia mempunyai kemerdekaan atau independensi dirinya sendiri. Di dalam Torah, yang namanya roh itu ciptaan, Pak. Baik di dalam Islam pun begitu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika di alam roh, rohnya Yesus, rohnya saya, rohnya Papa Darius Boling ditanya oleh Allah, diminta kesaksiannya. Siapa aku ini? Apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Dan pernyataan Al-Quran itu dibenarkan oleh Bible kalau roh itu adalah ciptaan. Kita lihat ya Pak ya. Di dalam Mizmor 104 ya. 104 ayat ke Slosim 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Di dalam bahasa Ibraninya tesalah ruahaha yibareun yud hades penei adama. Ternyata rohnya Tuhan itu adalah ciptaan, Mbak. Di sini ada kata-kata tesalah, mengacu kepada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang telah mengutus ruahaha, rohmu kepada Tuhan, tesalah kepada Tuhan, yibareun mengacu kepada roh. Ternyata roh itu yibareun. Nanti Bapak lihat di dalam leksikonnya, ini soresnya adalah bara, artinya tercipta. Ternyata rohnya Roh Kudus itu adalah ciptaan Tuhan. Ada lagi di dalam Zakaria 12 ya, Zakaria 12 ayat ke-1, Roh Kudus adalah ciptaan. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di dalam diri manusia Yesus ada Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus yang ada dalam diri manusia Yesus adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Payomer Elohim Mashade Baradona Yal Yisrael Neum Adonai Note Shamayim Peyosed Aretz Peyosher Ruah Adam Be Kirbo. Ternyata baik di dalam Islam maupun di dalam Yahudi, Roh Kudus itu adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan di dalam Kejadian pasal ke-1 ayat kedua, Beresit bara Elohim et hasamayim pe et haares haitatohu bohu peruah Elohim merehepet al penei hamayim. Ternyata itu adalah atmosfer, Pak. Yang melayang-layang di permukaan air itu adalah atmosfer. Orang Yahudi sendiri menginterpretasikan, itu kitabnya orang Yahudi. Di situ di terjemahannya itu wind, yaitu angin. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, tentu Musa pertama kali memperkenalkan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bapak kemudian mengatakan bahwa Tritunggal, jangan debat sama saya, Pak. Debat jangan Jesus only. Saya lihat itu sering. Kristen sama Kristen debat masalah ketuhanan. Tritunggal, mohon maaf ya, bonyok itu sama Jesus only. Memang pada dasarnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejak Nabi Adam mengajarkan Tuhan itu satu. Tapi kalau dirobah-robah, tidak ada dalil Tritunggal di dalam Bible. Ada juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7, ternyata ayat palsu. Jadi konsep ketuhanan yang benar pada mulanya dahulu adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ead. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Ehad, Yahid adalah satu hal yang kemudian sama di dalam substansi. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan kesatuan itu ada oknum 3, enggak ada, Pak. Oke. Oke. Siap. Oke. 43 menit. Oke, lanjut dulu Bang, terima buat dulu. Ya, siap. Tenang aja Pak Pendeta, dari tadi kita santai aja kok.
Disinilah Nanda tidak bisa bedakan diksi roh manusia dan roh Tuhan, ya. Di dalam kitab Mazmur dan kitab Zakaria itu berbicara tentang roh manusia, roh yang diciptakan oleh Tuhan, ya, roh yang diberikan. Sedangkan roh Allah itu roh pencipta, beda. Bang Nanda, di sini saya di dalam Zakaria 12 ayat 1, saya baca ulangi lagi. Pahami dulu bahasanya Bang Nandar. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ingat, menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya yang dibilang siapa? Roh yang di dalam diri manusia, itu roh yang diberikan, diciptakan di dalam diri manusia, itu yang membuat manusia itu hidup. Di mana? Di dalam Kejadian 2 ayat 7 saya baca, ya. Kejadian 2. Jadi tadi Bro Nandar sebutkan itu roh manusia. Roh manusia memang roh yang diberikan oleh Tuhan, ya. Saya baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas ke dalam hidung manusia. Napas itu roh, ya, ruah, ya. Di dalam hidung manusia, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia belum hidup karena masih materi, masih benda mati. Tuhan mengembuskan roh ke dalam diri manusia, sehingga itulah yang membuat manusia itu hidup. Makanya di dalam Zakaria dan di dalam kitab Mazmur itu, Tuhan sedang berbicara roh yang diberikan kepada manusia, bukan roh Tuhan yang dimaksud. Itu Bang Nandar harus tahu dulu diksinya, bahasa-bahasa roh manusia dan roh Allah. Kita harus bedakan bahwa roh Allah adalah roh pencipta, roh manusia adalah roh yang diciptakan, diberikan. Roh Allah adalah sumber dari segala roh, sedangkan roh manusia adalah roh yang diberikan. Ketika manusia diciptakan, Tuhan mengembuskan roh ke dalam diri manusia. Itulah yang membuat manusia itu hidup. Itu yang pertama. Yang berikut, Bang Nandar jangan bandingkan Aula SWT dengan Adonai Elohim. Mungkin Aula SWT nggak punya roh. Nah, kalau nggak punya roh, saya tidak tahu apa hidup apa enggak, ya, kan nggak punya roh. Tetapi ya, karena Allah SWT nggak punya roh, karena mungkin rohnya diciptakan. Tetapi roh Adonai Elohim itu roh yang hidup, bukan roh yang diciptakan. Jadi jangan menyamakan dua Tuhan yang berbeda. Bang Nandar menyamakan konsep Yudaism dengan konsep Islam. Ini yang membuat Nandar akhirnya disama-samain. Kan tadi saya sudah bilang, Tuhannya yang disembah Muhammad berkata itu Tuhannya negeri Mekah. Di dalam surat 27 ayat 91 sangat jelas bahwa aku dipanggil dan diutus untuk menyembah negeri Tuhan negeri ini, yaitu Tuhan negeri Mekah. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel bukan Tuhan negeri Mekah, tetapi Tuhan Israel. Di dalam Yesaya 44 dan ayat 6, saya akan baca dulu, ya. Di sini jadi Bang Nandar jangan sama-samain dua Tuhan yang berbeda, dipaksakan jadi satu. Jangan, itu sangat berbeda. Mungkin roh Tuhan di dalam iman Abang, mungkin roh Tuhan yang diciptakan, tapi roh Tuhan yang kami sembah, roh yang menciptakan. Oke, saya baca dulu Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel. Ini tidak disebut Raja dan Penebus Muhammad, penebus Mekah, tapi Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah lain selain daripada aku. Jadi Tuhan yang disembah orang Yahudi, Adonai Elohim, disebut sebagai Raja dan disebut sebagai Penebus. Kalau Bang Nandar, Tuhan Anda disebut sebagai Raja dan Penebus enggak? Kalau disebut Penebus, dia tebus manusia seperti apa? Tuhan kami penebus, maka dia datang menjadi manusia. Dia menebus manusia dengan cara mati, dan dia bangkit menjadi penebus. Kan Tuhan kami penebus. Kalau Bang Nandar, ada nggak disebut Tuhan Bang Nandar disebut sebagai Raja dan Penebus? Kalau memang dia disebut sebagai penebus, tebusnya seperti apa dia menebus manusia? Ya, kalau memang Bang Nandar punya Tuhan disebut Bapa enggak? Kalau tidak disebut Bapa berarti enggak. Disebut penebus enggak? Berarti enggak. Disebut sebagai Raja enggak? Mungkin di dalam 99 nama ada salah satu nama
apa Allah disebut sebagai raja. Oke, disebut raja, oke lah. Tapi ada nggak penebus? Waktu habis. Waktu habis, Oke, Pak. siap. Waktu Terima habis. kasih. Baik. Siap. Sabar ya, sabar Pak Pendeta. Sabar. Ayo Pak, terima Pak. Siap. Oke ya. Memang terjemahan ini menyesatkan ya. Jadi sebetulnya di mute Pak. Penebus pun sebetulnya pengampun Pak, yang mengampuni, yang menghapus dosa. Di dalam Islam itu penebusan dosa, pengampunan dosa itu bukan dengan darah manusia Pak. Itu ajaran Dewa Molok. Dalam Islam itu pengampunan dosa, penghapusan dosa dengan berkata baik, beramal benar, ya. Man soma Ramadana imanun wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Quran surat Al-Ahzab 70-71, ya, wa qulu qaulan sadida, siapa yang berkata baik dan benar, yuslih lakum a'malakum, diperbaiki amal perbuatannya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dihapuskan dosa-dosanya. Inilah Allah yang benar. Kalau Tuhannya Kristen itu harus punya roh baru hidup. Di dalam Islam kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa dan kepadanya lah bergantung segala sesuatu. Beda Pak memang. Kalau Tuhannya Bapa bisa hidup kalau ada roh. Kalau dalam Islam Tuhannya itu pemilik roh. Contoh ada Baitullah, rumah Allah, rumah milik Allah. Ruhullah, ruh milik Allah. Kristen Tuhannya harus hidup, Tuhannya hidup baru kalau ada rohnya. Ternyata di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Setiap roh yang tercipta di dalam diri manusia itu ternyata ciptaan Tuhan. Setiap roh yang ada di dalam diri manusia adalah ciptaan Tuhan. Zakaria 12 ayat ke-1. Kemudian Bapak, kalau Zakaria 12 ayat 1 berbicara roh yang ada di dalam diri manusia. Kalau di dalam Mizmor 104 ayat 30, perhatikan Pak ya. Bapak tanya Bambang Nursena, kalau Ibrani saya salah. Apabila engkau mengirim rohmu Pak, rohmu ini gedenya Pak, rohnya Tuhan loh Pak. Mereka tercipta, ternyata rohnya Tuhan itu ciptaan Pak. Dan engkau membaharui muka bumi. Dalam bahasa Ibraninya, tesalah. Tesalah itu Sem Hagub buat orang, kata ganti orang kedua, kamu ya. Kamu mengutus ruhmu, Yibareun, ternyata ciptaannya. Jelas bahwa roh yang ada di dalam diri Tuhannya Kristen, di dalam diri Tuhannya orang Kristen yaitu Yesus adalah ciptaan Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan Musa pun tidak pernah mengajarkan Roh Kudus. Bapak cari dari detik ini sampai hari kiamat ada enggak Roh Kudus di dalam Torah? Saya jamin 100% tidak ada. Kalau ada yang bisa menemukan Roh Kudus di dalam Torah ada tertulis, saya kasih pulsa 5.000 rupiah. 5.000 ya. Lucu kali 5.000 ya. Nih saya tunjukkan Pak Pendeta datanya ya. Bahwa Tuhannya orang Yahudi itu Allah. Di dalam tafsir Rabi Sadia Gaon ya. Di dalam bahasa Arab. Keluaran 20 ayat kedua, Annallahu rabbuka, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Kita lihat bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya ya, Keluaran 20 ayat kedua. Anohi, Anohi itu akulah Pak, akulah itu satu. Anohi, Yahweh, Eloheha. Siapa Yahweh ini? Yahweh itu tetragramaton, yang artinya sesuatu yang ada. Siapa nama sebenarnya? Rabi Sadia Gaon menjelaskan siapa nama sebenarnya Tuhannya orang Yahudi, yaitu Allah. Di mana ini? Di dalam Targum. Annallahu, sesungguhnya Allah Rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Jelas dalilnya dari kalangan Yahudi. Nah, sedangkan dalil Trinitas itu ayat palsu, Pak. Nih saya tunjukkan ya.
Dalil Trinitas itu ayat palsu. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Makanya banyak orang Kristen yang jadi wanes karena mengingkari Tuhan itu ada banyak. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini kan dalilnya Tritunggal, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Ada tanda kurung kurawal di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Kita lihat tafsirannya. Tafsirannya Yerusalem. Ya, ternyata ya ayat ini tidak asli, Pak. Bagaimana Anda kokoh di dalam Tritunggal Anda, sedangkan ayat yang Anda perjuangkan itu adalah ayat yang tidak asli. Makanya konsep kebenaran itu hanyalah Tuhan itu satu, Pak. Tuhan itu satu. Pak, ngelamun Bapak, jangan ngelamun. Gak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya. Ya, gak ada suaranya, Bapak. Oke, siap. Ya. Oke, ini di sini udah 2141. Setelah Bapak tanggapi, saya tanggapi. Setelah itu Bapak closing, saya closing ya. 1 jam saja kita. Ya, oke. Ya, sebentar, biar jelas nih, Pak. Sebentar dulu, sabar. Bapak tanggapi 5 menit, saya tanggapi 5 menit. Setelah itu Bapak closing, saya closing. Paham? Jadi 1 putaran lagi ya. Nah, tadi Mazmur berapa tadi Bang Nandar bilang roh Allah tercipta? Mazmur 104 ayat 30. Okay. Sebentar di waktunya Pak. Jadi setelah Bapak ngomong ini 5 menit, saya tanggapi 5 menit, Bapak closing, saya closing ya. Biar tidak banyak-banyak. Biar teman-teman outernya enggak pusing kepalanya. Diterima dulu, Pak. Ya, Mazmur 104:30. Bapak lihat di Bubble Hub. Oke, sabar dulu. Ingat Pak, timernya Pak, diangkat dulu timernya. Pak, timernya diterima dulu Pak. Nah, oke. Yuk, gaskan teman-teman. Oke. Bang Nandar, dengar dulu kalimat baik-baik. Kalimat ini baik-baik. Perhatikan diksinya, kalimatnya ya. Di dalam Mazmur 104 ayat 30. Saya baca, dengar baik-baik. Apabila engkau mengirim rohmu, ya, ini Tuhan mengirim rohnya, bukan Tuhan menciptakan rohnya ya. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Siapa mereka? Manusia. Ketika Tuhan mengirim rohnya, manusia tercipta. Kalimatnya jelas, masa diputar-putar? Dan engkau membarui muka bumi. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka di sini siapa? Ya, manusia tercipta. Di mana itu? Di dalam Kejadian 2 ayat 7. Tuhan mengembuskan roh, manusia tercipta, terbangun dari tubuh jasmaninya. Itu maksudnya sangat jelas. Apa kalimatnya ya? Masa Bang Nandar nggak paham bahasa Indonesia? Terjemahannya Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, ingat, apabila engkau mengirim rohmu, di mana roh Tuhan tercipta? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Artinya manusia tercipta. Lalu pertanyaan saya, di mana kalimat roh Tuhan tercipta? Kan nggak ada. Itu kalimatnya Tuhan mengirim rohnya, mereka manusia tercipta. Di mana, kapan itu Tuhan mengirim rohnya? Di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan hembuskan roh. Mereka di situ siapa? Laki-laki dan perempuan tercipta. Mereka menjadi manusia yang hidup. Itu clear, tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada dalil yang mengatakan apa roh Tuhan tercipta. Kagak ada. Di mana dalilnya? Kalau ini dalilnya jelas ya. Ketika mereka mengirim, Tuhan mengirim rohnya loh, bukan menciptakan rohnya, mengirim rohnya, mereka tercipta. Lalu di mana kalimat Tuhan, roh Tuhan diciptakan? Kan nggak ada seperti itu. Jadi Tuhan yang kami sembah. Ingat, Tritunggal itu bukan bicara jumlah Allah. Tritunggal tidak bicara berapa Allah. Tritunggal itu bicara bagaimana Allah ada dan bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Di dalam Kejadian 18, Tuhan berjumpa kepada Abraham
dalam bentuk 3 orang. Ingat, Tuhan berjumpa kepada Abraham. Ini merupakan bahasa Alkitab atau bahasa teologi disebut sebagai apa? Teofani. Teofani adalah apa? Tuhan menampakkan diri dalam bentuk rupa manusia maupun dalam bentuk rupa malaikat. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, Tuhan berteofani kepada apa? Ayat 15 kepada Abraham, kepada Musa dalam bentuk malaikat. Malaikat. Tuhan menyatakan diri dalam bentuk malaikat di dalam Keluaran 3 ayat 15. Kenapa disebut Tuhan itu? Tuhannya besar, malaikat M-nya besar, baru selanjutnya itu menyatakan apa? Tuhan sendiri yang menyatakan kepada Musa dalam rupa malaikat. Kenapa? Kalau Tuhan sendiri langsung Musa bisa mati. Karena itu bagaimana supaya Tuhan bisa bertemu dengan Musa dan Musa tidak bisa mati, maka Tuhan berteofani. Tuhan menyerupai seorang malaikat supaya apa? Musa dia tetap hidup dan tidak mati. Demikian juga Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Dia datang ke dunia berteofani, bukan teofani lagi, tapi dia menjadi seperti manusia. Kalau dia datang dalam bentuk kemuliaan, habislah manusia ini, termasuk saya, sudah gosong, udah hitam gosong lagi. Kalau Tuhan datang dengan penuh kemuliaan, karena itu Tuhan harus menjadi manusia. Kalau manusia yang dituhankan itu kurang ajar. Kalau manusia yang menjadi Tuhan itu goblok. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, salahnya apa? Salahnya karena Anda tidak mengimani dan tidak mau menerima lalu mengatakan salah. Kalau Anda tidak mau mengimani, itu urusanmu, bukan urusan Tuhan. Tuhan datang itu karena dia mengasihi manusia. Jadi Tuhan datang dalam bentuk manusia itu bukan saja zaman Yesus. Pada zaman Abraham pun di dalam Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk manusia. Tetapi wujudnya apa? Ada 3 orang yang datang berjumpa dengan Abraham. Jangan salah, itu di situ Tuhan datang berjumpa kepada Abraham dalam rupa 3 orang. Dan di sini saya tidak bisa katakan bahwa ini Tritunggal, enggak juga, tetapi saya hanya ingin menyatakan bahwa Tuhan menyatakan kepada Abraham dalam bentuk dalam wujud 3 orang, tetapi tidak selamanya menjadi orang. Oke, lanjut. Waktu Bapak sudah habis. Siap. Sekarang saya tanggapi. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Maka ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara tidak menepatinya. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan itu bukanlah manusia. Anda mengatakan Tuhan pernah menjelma menjadi manusia di dalam perjanjian lama atau tanah Torah Nevi'im Ketubim, itu hoax. Itu dogma dan doktrin kekristenan. Contoh, di dalam Kejadian 18 katanya Abraham di Mamre didatangi 3 orang. 3 orang itu malaikat semua, Pak. 3 malaikat agung itu yang mendatangi Abraham. Yang pertama adalah Ruhul Kudus atau Gabriel. Yang kedua adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael dan malaikat Gabriel inilah yang malaikat Gabriel inilah yang menemani Mikael ketika Mikael dan Gabriel mengajak kota Sodom. Lalu malaikat Rafael, Rapa penyembuh Allah penyembuh Allah, ya, malaikat Rafael. Itulah yang menyembuhkan Abraham ketika sudah sunat. Jadi tidak pernah. Kemudian kalau kita lihat ya di dalam Alkitab sendiri, Tuhan itu menyatakan itu dalam mimpi, Pak. Dan dalam penglihatan, bukan menjelma menjadi manusia. Tidak ada di dalam Torah, tidak ada di dalam ajaran Yesus Tuhan menjelma menjadi manusia. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan kepada Bapak nih. Menyatakan dalam mimpi. Nih Pak, lihat ini Pak ya.
Bilangan 12 ayat ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Abraham ketika menerima firman Tuhan itu dalam mimpi. Sedangkan 3 orang yang hadir pada saat itu adalah 3 malaikat agung. Begitulah pemahaman Yahudi sesuai dengan original teks. Kemudian Anda mengatakan ini, Pak, kita lihat ya. Kita lihat sebentar. Ini di Bible Hub sendiri, Pak. Di Bible Hub sendiri ya. Yibareun. Ini saya lihatkan kepada Anda. Ini created bara. Ya. Ini artinya diciptakan, Pak. Siapa yang diciptakan di situ, Pak? Oke. Ini dalam bahasa Ibraninya loh. Makanya saya tadi katakan, ya mungkin Bapak belum bisa bahasa Ibrani ya. Coba Bambang Nursena kalau berani sama saya. Tesalah ruahaha. Ini kata ganti orang kedua, yaitu Tuhan. Ini juga Tuhan. Yibareun kepada objek yang di sini, Pak. Ya, mudop itu apa namanya kalau dalam bahasa Arab itu apa ya? Wau atop. Nah, jadi ini meracuk kepada yang di sini. Jadi bukan apabila sebetulnya di dalam bahasa Ibraninya itu harusnya terjemahnya begini. Engkau mengirim rohmu, ciptaanmu. Engkau mengirim rohmu, ciptaanmu. Ternyata roh di dalam ajaran Yahudi itu ciptaan Tuhan. Makanya hanya satu-satunya Kristen yang mengatakan Tuhan itu adalah roh. Orang Kristen tidak mengerti ucapan Yesus. Yang dimaksud Tuhan Allah itu adalah roh, Allah itu goib. Nggak kelihatan. Bukan Allah itu adalah Roh Kudus. Bukan. Di mana ayatnya? Oke, nih aku kasih tahu Bapak ya. Mau catatan kiasan. Pak, Yohanes 16:25, Pak. Bapak lihat ini ya. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Inilah karena Yesus mengajarkan dengan kiasan, sehingga orang Kristen salah memahami. Yang dimaksud Tuhan itu adalah roh, maksudnya adalah goib. Di dalam Islam pun begitu, Allah itu adalah goib. Maksudnya tidak terlihat oleh panca indera, hanya bisa dirasakan di dalam hati manusia. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa amalikum. Ayo mamonto. Terima kasih. Begitu Pak. Sekarang Bapak closing. Saya setelah Bapak closing, saya closing. Kan belum, timernya belum. Oh iya, sabar Pak ya. Sabar Pak, sabar Pak. Yuk bisa yuk teman-teman. Yuk tap-tap layar biar semakin banyak orang Kristen. Terima kasih Bang Nandar. Mungkin Tuhannya Bang Nandar itu Tuhan yang goib. Tuhan kami bukan Tuhan yang goib, tapi Tuhan yang roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ Tuhan Yesus berkata, saya akan baca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Tuhan kami bukan Tuhan yang goib, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang roh. Dia roh, maka dia hadir, maha hadir. Kalau dia bukan Tuhan yang roh, maka dia bukan Allah yang maha hadir. Karena dia roh itu dia maha hadir ya. Tuhan kami itu Yesus sendiri berkata, Allah itu roh, maka karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh tapi nggak benar ya salah. Di dalam roh dan harus benar gitu. Jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang goib, tapi Tuhan kami Tuhan adalah Allah yang roh. Dan roh Tuhan adalah roh pencipta, bukan roh yang diciptakan. Sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 2. Dan juga sangat jelas bahwa Tuhan kita Tuhan yang berbeda. Sudah jelas ya, karena Muhammad sendiri berkata bahwa Tuhan yang disembah, yang Muhammad adalah Tuhan negeri Mekah. Sudah clear itu, tidak bisa dibantah-bantah. Kalau Bang Nandar clear dan sama-samain, berarti Muhammad bisa dikatakan dia salah ngomong. Karena Tuhan yang disembah Adonai Elohim menyatakan dirinya bahwa
dia adalah Tuhan Adonai Israel, dia adalah Tuhannya Israel. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Israel, tidak pernah menyatakan dia Tuhan negeri manapun, tidak pernah mengatakan dia Tuhan negeri Mekah, tidak pernah mengatakan dia Tuhan negeri Eropa, Tuhan negeri Afrika, tapi dia mengatakan Tuhan negeri, Tuhannya Israel di dalam Yesaya 44 ayat 6 ya. Itu sudah sangat jelas, jadi jangan disama-sama. Yang menjadi persoalan adalah saudara-saudara muslim ini menyamakan Allah SWT dengan Adonai Elohim, menyamakan, itu persoalannya. Kami saja tidak pernah menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda, tetapi kalian menyamakan Tuhan kalian dengan Tuhan yang kami sembah. Tetapi kalau ada perbedaan kami dengan orang Yahudi, itu soal tafsir ya, itu soal tafsir. Hari ini mereka belum percaya Yesus, tapi satu hal yang pasti bahwa di akhir zaman, disitulah mereka akan percaya Yesus. Kenapa? Di akhir zaman, Yesus akan datang menyelamatkan Bani Israel dari serangan-serangan musuhnya. Dia akan menyelamatkan Bani Israel dan dia akan menyelamatkan orang Kristen dan dia akan menjadi hakim buat mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini orang Yahudi belum percaya, tetapi bukan berarti tidak semua orang Yahudi percaya. Banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi banyak juga yang belum. Dan mereka akan percaya ketika Yesus datang yang kedua kali. Tujuan apa Yesus datang yang kedua kali? Ada dua tujuan. Yang pertama, menyelamatkan bangsa Israel dari kepungan musuh-musuh, karena dia adalah Mesias Bani Israel. Dan yang kedua, menyelamatkan orang Israel, orang Kristen yang hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Jadi Yesus datang tidak menyelamatkan semua orang Kristen, enggak, orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Dan setiap orang yang percaya menerima Yesus dan hidup dalam pertobatan menerima keselamatan. Tetapi orang Israel yang tinggal pada zaman akhir diserang oleh musuh-musuhnya, Yesus akan selamatkan mereka. Disitulah mereka akan sadar bahwa oh ternyata Yesus yang mereka tolak ini adalah Mesias sesungguhnya. Mungkin Bang Nandar punya persepsi yang berbeda tentang akhir zaman, tentang Nabi Isa. Nabi Isa akan datang patahkan salib lah, patahkan bunuh babi, patahkan salib. Itu kan pernyataan orang lain tentang Isa, bukan pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus bahwa dia akan pergi menyediakan tempat dan dia akan datang menjemput orang Kristen. Tetapi kalau Isa akan datang memata salib dan membunuh babi, itu bukan pernyataan Isa atau pernyataan Yesus, tetapi pernyataan orang lain tentang Yesus. Saya lebih percaya perkataan Yesus daripada pernyataan orang lain tentang Yesus. Itu akan berbeda. Belum kan? Belum waktunya kan? Jadi saya mohon maaf Bang Nandar kalau di dalam diskusi ada kata-kata yang salah, menyinggung. Saya mohon maaf, kita tetap menjadi saudara, beda agama tapi kita menjadi saudara. Kita akan terus menjadi diskusi ke depannya sebagai sahabat. Dan teman-teman muslim yang lagi nonton, kalau ada kata-kata saya yang mungkin tidak dianggap tidak baik, saya mohon maaf karena ini room diskusi, bukan room saling mencela. Maka di sini room kami selalu jaga tidak boleh memfitnah. Kita boleh kritik tapi kritik teks, bukan asal fitnah-fitnah. Jadi kalau ada kata-kata saya yang dianggap salah, saya mohon maaf teman-teman. Dan kita tetap berbeda agama, tetapi kita adalah putra-putra dan putri bangsa Indonesia. Kita berbeda pilihan presiden, tetapi kita satu putra-putri. Jangan pilih 02. Dan kita jangan karena perbedaan pilihan presiden kita menjadi bermusuhan. Oke. Wah, Bapak sudah main politik nih. Oke, mulai ini penutupan saya. Siap Bang. Diterima Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika Islam hadir sebagai sebuah kebenaran, maka yang batil itu pasti lenyap. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka yang sesat itu pasti lenyap. Teman-teman, sejak zaman Nabi Adam, Tuhan itu satu. Tidak pernah Tuhan itu berbilang menjadi dua, menjadi tiga, tidak pernah ada. Dan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Andaikan Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Nyatanya tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Yesus di dalam Bible itu seringkali acap kali menggunakan perumpamaan. Allah itu adalah roh, maksudnya adalah agoib. Di mana itu dasarnya kita lihat Pak ya.
Lukas 3:16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya. Pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Sejak kapan Yesus membaptis orang dengan api kebakar? Artinya apa? Banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam perjanjian baru yang hanya mampu dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Salah satu orang yang paham dengan kiasan, dengan perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah seorang evangelis Yonatan Nandar. Jadi, ketuhanan yang benar itu seperti apa? Maka saya akan tutup simpulan pada malam hari ini dengan perkataan Yesus di dalam Markus 12. Markus 12 ayat ke-29. Ya, ini teman-teman ya. Inilah konsep ketauhidan yang dicanangkan oleh Yesus. Kita lihat Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, Ana Yeshua hari sona hi Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ehad." Apa kata orang Yahudi di ayat ke-32-nya, teman-teman? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa dia esa." Bukan Yesus yang esa, dia mengacu pada Allah, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Inilah konsep ketuhanan yang sejak dulu dibawa oleh Yesus, dibawa oleh Musa, dibawa oleh para nabi. Dalam bahasa Ibraninya, Amar Elab Hasoper, berkata orang-orang ahli Taurat, Yapeh tepat, Rabi guru, Emet benar, Amarta apa yang engkau katakan, Seehat hu fayain odmil bado, benar katamu guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia saja. Orang-orang yang berkecamuk itu apa ya? Orang-orang yang berkecamuk, orang-orang yang berinteraksi dengan Yesus meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Dan orang-orang di zaman Yesus tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tetapi orang-orang meyakini Yesus sebagai Nabi. Kita lihat. Ya, kita lihat Matius 21 ayat ke-11, Pak Pendeta. Ya, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Galilea. Kemudian kalau kita lihat di ayat ke-9-nya, Yesus didoakan supaya selamat. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ya, dalam bahasa Ibraninya, Pahamun ha'am sehalhu levana fe'a harap kar'u Hossana leben David baruk haba besem Adonai Hosyana bamromim. Ternyata Yesus didoakan oleh para murid supaya selamat. Ini kenapa? Karena Yesus adalah manusia biasa. Saya doakan kepada Pak Pendeta, mudah-mudahan Pak Pendeta mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesantunan Pak Pendeta. Mudah-mudahan banyak Kristen yang mengikuti jejak Pak Pendeta, yang berani diskusi open camp dengan saya dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Kang Wanda, terima kasih Kang Wanda. Oke gitu Pak Pendeta, kita sudah 1 jam, malah lebih ini waktunya nih, 1 jam 17 menit di YouTube saya ini. Kapan berarti kita diskusi lagi Bang Nandar? Ya baik. Pak Pendeta, sebelum itu, ya Pak Pendeta, lagi? Baik. Oke, Pak Pendeta di mes dulu. Saya mau tutup yang di YouTube dulu. Kaum muslimin wal muslimat yang di YouTube, terima kasih Anda sudah setia, sudah Kang Wanda, terima kasih sudah setia, sudah mengikuti channel Yonatan Nandar. Channel YouTube Yonatan Nandar sudah eksis 3 tahun, dikontribusikan untuk langkah preventif, antisipasi dari jenis-jenis kristenisasi dan pemurtadan dan subhat-subhat dari
teman-teman non Muslim ya. Oke, terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum yang di YouTube. Saya aturkan terima kasih banyak. 1 jam 18 menit telah berlalu di channel YouTube Yonatan Nandar. Maka untuk sesi yang kedua di YouTube Yonatan Nandar saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Saya aturkan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Darius Boling. Jangan kemana-mana dulu Pak Pendeta. Saya tutup dulu yang di YouTube. Terima kasih. Untuk yang di YouTube saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wanda, terima kasih. Ntar ya, aku tutup dulu yang di YouTube. Oke, mana nih? Kang Wanda, aduh Kang Wanda ini dari tadi ngegip mulu nih. Kang Wanda, makasih ya. Daniel, terima kasih Daniel. Oke. Jadi ini Pak Pendeta ya, kalau Pak Pendeta harusnya bikin YouTube juga supaya pewartaan Injilnya ada YouTube. Iya, biar multitasking gitu loh ya. Saya ada YouTube juga. Iya, bikin biar multitasking. Kayak saya nih. Jadi bukan bikin, sudah ada YouTube, ada saya. Iya, di lab kan enggak. Biar pewartaan kita ini diterima bukan hanya di Tok. Jadi inilah indahnya dunia online ya. Kang Wanda, terima kasih. Waduh, Kang Wanda, berkah selalu Kang Wanda ya. Sehat selalu Kang Wanda. Pak Pendeta, Anda sangat santun Pak Pendeta. Saya tidak ada kata-kata yang lebih berharga untuk Pak Pendeta selain ucapan terima kasih dan doa tulus dari saya. Mudah-mudahan Pak Pendeta bersama saya di surga Firdaus dengan Nabi Muhammad, dengan Yesus, dengan Noah, dengan Abraham. Tentu Pak Pendeta mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tetapi boleh kiranya kalau saya berdoa, mudah-mudahan Pak Pendeta mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kata penutup enggak? Gimana Pak Pendeta? Ada di kata-kata saya terakhir sedikit. Jangan ke debat Pak Pendeta. Kalau mau debat sedikit aja. Enggak, kalau Pak Pendeta ke debat nanti saya tanggapi lagi gak habis-habis. Jadi Yesus ada di surga, tetapi Yesus bukan ada di surga yang ada bidadari gitu. Yesus juga menikah Pak Pendeta. Wahyu 19 ayat ke-7 kok. Enggak. Oke, kapan kita bicara lagi nih? Tema apa lagi nih? Pak Pendeta mau apa? Mau tema apa? Mau tema apa? Yesus manusia apa Tuhan? Oh boleh, yaitu kembalinya nanti ke konsep ketuhanan Pak. Kalau Yesus manusia, ini kan konsep ketuhanan sudah kita bahas. Tadi Bang Nandra bilang Yesus didoakan katanya. Kita apa? Iya, Hosana. Baik, mau lanjut nih, mau lanjut. Ya, saya live nih. Udah malam nih, Boris. Udah malam lagi. Ya sudah Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, mudah-mudahan mimpi indah. Ingat Pak Pendeta, ini sebelum Pak Pendeta mimpi ya. Mudah-mudahan Pak Pendeta didatangi di dalam mimpi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Pergi. Sebentar Pak. Nggak bakal bisa. Iblis manapun nggak bakal bisa nggak bakal bisa kemudian menghalau rohnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadits yang sahih begini Pak Pendeta ya. Man ro'ani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Fa inna saitona layat tamasalubi. Apa artinya? Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, faqad ro'ani, maka sesungguhnya dia sudah melihat aku. Benar-benar melihat aku. Fa inna saitona, karena Lucifer, karena iblis, karena Beelzebul tidak sanggup memisalkan aku. Baik suaranya, Kang Wanda, aduh Kang Wanda ini baik sekali nih Kang Wanda. Terima kasih Kang Wanda. Baik Lucifer, baik Beelzebul tidak sanggup memisalkan aku. Inilah indahnya bahasa Arab. Di situ menggunakan memisalkan aku. Artinya apa? Suaranya, rupanya, rambutnya tidak bisa diserupai, Pak. Kalau Yesus kan bisa diserupai tuh.
Kalau Nabi Muhammad tidak bisa. Amin Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak. Kapan kita ini lagi nih live lagi? Besok kapan? Ya, besok bisa besok. Siap. Nanti pas ada waktu Bang Nando kita live, kalau ada kita saling kontak lagi ya. Saya tantang nih Pak ya, debater polemikus Kristen kalau berani seperti Pak Pendeta Darius. Jadi ada beberapa orang yang saya salut yang open camp semacam ini, Pak Pendeta Darius, Roti Kehidupan, atau Pak Pendeta Bartolomus, namanya itu, si RK itu Bartolomus namanya, Rudi Yohanes, siapa lagi ya? Pak Pendeta Darius, Bartolomus, Rudi Yohanes. Pak Bom nggak berani Pak Pendeta. Saya lebih benar. Saya lebih mengapresiasi Pak Pendeta daripada si Bom. Si Bom itu cuma mulutnya aja sama badannya yang gede, mentalnya tempe. Iya. Lagi contoh. Oh, Mikana juga sama. Saya lagi debat diteleponin sama si Bom. Coba, Nandar, jangan menyesatkan kamu. Kalau berani debat sama saya, ayo. Tapi di YouTube ya, jangan di TikTok tuh, di YouTube. Kalau di YouTube itu dia bisa nge-kick saya, bisa nge-mute saya, terus biar kontennya rame. Nah, enak di dia, nggak enak di saya. Kalau berani, ayo di YouTube, di TikTok nih. Kalau mau di live-kan di YouTube silahkan. Nah, gitu Pak Pendeta ya. Tapi kita tetap menjadi saudara walaupun kita berbeda keyakinan. Nah, itu. Sekarang kalau kita bertemu, kita bisa saling ngopi bareng. Oh, boleh ngopi Pak. Saya ada kopi nih Pak. Mau kopi nggak? Nanti Bang Nandar message DM nomor WhatsApp dulu. Oh iya ya, nanti saya kasih nomor WhatsApp. Tapi kalau saya lagi debat, saya lagi debat, saya nggak kayak gitu. Kalau lagi debat, saya jangan diteleponin tapi ya. Kalau lagi debat saya jangan. Karena si Bomba begitu Pak. Kalau saya lagi debat, saya debat sama si RK diteleponin sama dia. Saya debat sama si Rudi diteleponin. Kalau diteleponin kan kadang-kadang jadi nge-lag kan. Iya. Kemarin Bang Ardiansyah ada kirim nomornya, saya ada minta dia ada kirim, tapi saya belum save. Iya, nanti kalau Bapak mau alap nanti saya pengen yang mensadatkan Pak ya. Enggak lah. Saya kan sudah ada jalan. Bang Nandar kan masih minta jalan, masih nanya jalan. Saya kan sudah ada jalan. Masa tinggalkan jalan jalan? Saya juga sudah ada jalan, Pak. Bapak baca ya Quran surat Yasin ayat ke-5 bahwa Nabi Muhammad itulah jalan yang lurus, Pak. Ala syiratin mustaqim. Gitu. Kalau sudah ada jalan tidak mungkinlah berdoa minta jalan lah. Kenapa? Orang Yesus aja didoakan supaya selamat, berarti Yesus belum selamat. Nah, logikanya kan gitu. Orang tuanya Kristen kan didoakan dikuduskanlah namamu, berarti belum kudus. Oke Pak Pendeta, nanti kita kemana-mana ya. Ya nanti kita lanjutkan lagi diskusinya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Mimpi yang indah Pak ya. Nice dream. Nice dream. Nice dream. Nice dream.